buruh. Buruh bersatu, bela negara. Pemirsa, tanggal 1 Mei menjadi Hari Buruh Internasional yang diperingati di seluruh dunia dan dikenal dengan sebutan May Day. May Day lahir dari perjuangan kaum pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang lebih adil dari tangan pengusaha dan penguasa. Perjuangan yang sepertinya tidak pernah berakhir hingga hari ini. Terlebih lagi di zaman serba sulit saat ini ketika ekonomi sedang tidak baik-baik saja, jangankan berharap peningkatan kesejahteraan, ancaman PHK justru menjadi hantu menakutkan. Belum lagi kemajuan teknologi seperti artificial intelligence alias AI yang pelan-pelan mulai memusnahkan beragam pekerjaan yang biasa dikerjakan manusia. AI datang dengan biaya murah, mampu bekerja cepat selama 24 jam, dan tidak akan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji. IMF menyebut jumlah pengangguran di Indonesia adalah yang tertinggi di antara 6 negara ASEAN per April 2024. Data Kemnaker juga mencatat jumlah PHK per Februari 2025 mencapai 18.610 orang, meningkat jauh lebih banyak dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024, yakni 7.694 orang. Pemerintah pun pusing memikirkan bagaimana cara menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Apa yang harus dilakukan para pencari kerja di masa sulit ini dan apa solusi pemerintah untuk mengurangi pengangguran hingga membuat kaum buruh lebih sejahtera? Inilah kontroversi selengkapnya, kejar-kejaran cari kerja bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, tim kontroversi ingin melihat sendiri bagaimana sesungguhnya fenomena para pencari kerja berburu kerja pada tahun 2025 ini. Apakah seperti yang sudah sering kita dengar di media dan juga di sosial media bahwa mencari kerja khususnya pada tahun 2025 ini lebih sulit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Dan benarkah bahwa jumlah pengangguran memang sesuai dengan fakta di lapangan meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu? Kami ajak Anda, ini adalah salah satu bursa kerja atau job fair yang diselenggarakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi untuk Kota Jakarta Selatan, tepatnya di Gor Pancoran. Kami melihat sendiri datang ke sini. Bursa kerja atau job fair ini diselenggarakan selama 2 hari, dari tanggal 29 sampai 30 April 2025. Dan sejak pagi, sekarang sudah hampir jam 10 pagi dan sejak pagi kami melihat antrian panjang seperti ini. Ini adalah antrian untuk menuju job fair di dalam sebelum nanti dibuka. Antriannya dari situ, kemudian sampai di sini, dan mereka yang datang itu latar belakang pendidikannya beragam. Ada yang lulusan SD, kemudian juga ada yang lulusan fresh graduate, bahkan ada yang sebetulnya lulusan sampai sarjana S2. Tapi kenapa sampai harus mengikuti job fair seperti ini dari pagi dan rela untuk antri panjang seperti ini? Pastinya karena memang mereka ingin mendapatkan kerjaan dan banyak diantaranya yang memang sudah mendatangi beragam job fair tapi juga belum mendapatkan pekerjaan sampai hari ini. Saya akan coba langsung tanya di sini dengan salah seorang pencari kerja di sini. Selamat pagi. Dengan siapa? Saya Eka. Mas Eka. Mas Eka. Mas Eka, ini sudah job fair keberapa yang didatangi tahun ini? Kelima. Oke. Belum dapat juga, Mas? Belum dapat. Mas Eka sebelumnya bekerja di mana? Saya sebelumnya di perusahaan swasta, juga pernah di BUMN, mungkin ini salah satunya. Ya. Sorry ya, Mas ya. Mas Eka Prasetya, STMM. Jadi Mas Eka lulusan S2. Apa yang terjadi, Mas Eka? Saya sejak 2023 saya juga kena PHK, terus di tahun sebelumnya juga sering saya terkena PHK. Oke, kita sambil jalan ya, karena ini memang mengantri untuk masuk ke dalam. Oke. Mas Eka, posisi terakhir di perusahaan sebelumnya apa? Terakhir di perusahaan BUMN, saya sebagai staf di anak perusahaan aneka tambang ya.
Jadi saya diminta untuk jadi staff marketing gitu. Jadi sebetulnya posisi Mas Eka ini bisa dibilang sudah cukup tinggi lah ya. Dibilang tinggi ya mungkin lah ya. Berpengalaman pastinya. Tapi kenapa masih susah cari pekerjaan, Mas Eka? Mungkin saat ini bisa jadi belum ada yang cocok. Tapi kalau dari bursa kerja yang saat ini ada, itu tidak mumpuni ya kalau menurut saya. Oke, Mas Eka sudah 5 kali datang ke job fair di tahun ini saja. Kalau apply pekerjaannya sudah berapa banyak, Mas? Sudah ribuan. Ribuan? Ribuan. Itu Email ke... Oh, yang lewat website gitu ya? Saya juga tadi sempat dengar Mas Eka bahkan mempertimbangkan untuk apply di PPSU, petugas PPSU. Ya, saat ini memang mungkin kalau kita lihat medsos ya, kita melihat medsos itu mungkin yang lagi booming sekarang PPSU sampai 7.000 pelamar gitu. Kalau menurut saya sih lebih baik ditambah lagi gitu loh. Karena kenapa? Coba lihat aja nih yang daftar sampai mengular seperti ini kan gitu loh. Kalau misalnya kesempatan kerja tidak ada, terus PHK terus-terusan, ya saya mohon sih pemerintah tolonglah gitu loh. Semoga kali ini bisa berhasil ya, Mas Eka ya. Oke, selamat berjuang ya, Mas Eka ya. Oke, terima kasih. Salah satu yang saya lihat juga sedang mengantri di sini. Halo, selamat pagi. Dengan Mas siapa? Muhammad Wisnu. Mas Wisnu udah tahu mau lamar kerja apa? Lamar kerja apa aja? Kalau perusahaannya mau Apa aja? ya Oke. mau menerima umur tua atau menerima umur SMA LB. Mas Wisnu sekarang umur berapa? 29 29. Dan boleh tahu pendidikan terakhirnya apa? SMA SMA. Oke. Mas Wisnu sebelumnya kerja di mana? di retail. Di retail. Oke. Ada pengalaman yang PHK kah atau Kalau PHK mah kayak ada satu Covid mah pasti banyak yang PHK. Ya kalau membatasi umur sama membatasi kayak pendidikan, tahu sendiri nggak akan maju, nggak kayak negara luar. Negara luar maju-maju kan pada ya nggak batasin umur, nggak batasin pendidikan, masuk aja. Mas Wisnu merasa kesulitan ya dengan semua batasan-batasan itu? Semuanya ya pastinya. Semuanya, Kak. Bukan hanya Mas Wisnu ya. Susah banget nyari kerja untuk tahun ini terutama Mas Wisnu. Susah. Ini udah percobaan keberapa nih? Udah banyak. Oke, baik kalau begitu Mas Wisnu, semoga beruntung kali ini ya. Ya. Terima kasih. Makasih, Kak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penyelenggara untuk job fair dalam beberapa job fair yang kita lihat di Jakarta ini adalah pemerintahnya sendiri, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Di sini saya sudah lihat ada petugas dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi untuk Kota Jakarta Selatan yang sudah 2 hari ya, ada Mbak Vini dan juga Mbak Deta. Oke, Mbak Vini, Mbak Deta, untuk hari pertama ada berapa pelamar yang datang? Untuk job fair-nya kan dilaksanakan di 2 tempat, Mbak. Untuk total keseluruhan itu sekitar 1.100 sekian, Mbak, untuk di hari pertama. Tapi itu masih dalam tahap rekap ya. Betul, untuk estimasinya kurang lebih seperti itu. Prediksinya apakah di hari kedua ini akan semakin meningkat? Iya, sepertinya animo dari masyarakat ini terkait dengan job fair itu sangat antusias ya. Diperkirakan sih akan banyak yang terus datang ke job fair kami. Untuk job fair kali ini total lowongan pekerjaan yang disediakan tuh sekitar 5.457 lowongan, Mbak. Dari berapa perusahaan? Dari totalnya ada 40 perusahaan. Terima kasih Mbak Deta dan juga Mbak Vini ya. Terima kasih. Ini adalah gambaran bagaimana situasi job fair di dalam. Di sini ada 19 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Dan kalau pemirsa lihat, pastinya mereka sibuk ya untuk melihat perusahaan mana saja yang mereka mau lamar pekerjaan di situ. Tapi memang juga ada yang datang ke sini dengan rencana untuk apply saja, untuk daftar saja ke semua perusahaan yang ada. Rata-rata di sini pasti sibuk dengan handphone mereka. Pada juga yang membawa map dokumen-dokumen persyaratan. Kita akan coba lihat di sini. Permisi.
Di sini saya sudah melihat ada salah satu pelamar yang bertanya-tanya. Halo, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Aku dengan Mbak Adel, Adel dari mana? Universitas Nasional. Nasional, sudah lulus atau baru? Alhamdulillah sudah lulus, tinggal wisuda aja di bulan Juni. Oh, berarti fresh graduate. Sudah berapa lama mencoba mencari kerja? Sudah 2 bulan lebih ya Kak. 2 bulan lebih, oke. 2 bulan lebih itu sudah berapa banyak ke job fair kayak gini atau apply lewat website gitu? Kalau untuk apply-nya sendiri, aku udah coba di job street, di aplikasi-aplikasi, terus juga sering banget ikut job fair. Kalau untuk di Pancoran ini baru pertama sih. Nah, nextnya aku juga udah punya planning untuk ikut job fair di Kemenker ya, kalau nggak salah. Terus ya? Terus sampai dapet sih. Sampai dapat. Merasa sulit untuk dapat? Belum ada yang nyangkut tuh sampai sekarang? Kalau untuk nyangkut sih, alhamdulillah udah ada beberapa jawaban, tapi untuk fix posisinya belum, karena mungkin memang baru proses 2 bulan ya, butuh beberapa waktu lagi gitu. Jadi ya jangan patah semangat. Jadi terus aja. Mantap Adel. Adel, ya namanya fresh graduate pasti tetap ada ekspektasi juga. Mau diterima di perusahaan seperti apa, dengan gaji berapa, ditempatkan di mana. Ada gak pikiran-pikiran itu? Minimal gajinya berapa? Harus di Jakarta kah? Oke. Minimal gaji dulu deh. Aduh, kalau gaji pengennya sih di atas UMR ya Kak. Kalau untuk posisi kalau bisa di Jabodetabek, soalnya karena orang tua juga nggak boleh jauh-jauh. Jadi aku usahain di Jabodetabek. Coba kalau memang ada beberapa kondisi yang mengharuskan aku untuk jauh, itu aku akan koordinasi dengan orang tua, diskusi juga. Oke, tapi Adel ngerasa gak bahwa dengan situasi, aku nggak tahu kalau Adel merasanya kayak gimana situasi ekonomi Indonesia hari ini itu seperti apa. Pasti Adel kan di luar sana mendengar Indonesia gini-gini, tapi yang Adel rasakan sendiri sebagai mahasiswa fresh graduate, terutama dalam mencari kerja ya, itu gimana sih? Oke, yang aku tahu tentang Indonesia saat ini memang sangat krisis ekonomi, banyak efisiensi kan. Tapi pastinya untuk para fresh graduate dan teman-teman yang belum mendapatkan pekerjaan, terus mengembangkan diri, kita harus mencari value setinggi mungkin, mencari dan mencoba berbagai kesempatan. Jangan banyak pilih-pilih, aku mau ini, aku mau itu, tapi dijalanin aja. Pasti kalau emang itu udah jalannya yang terbaik ya, akan mendapat yang terbaik. Itu mungkin itu aja. Oke, Adel sukses ya. Semoga cepat dapat kerjaannya. Oke, dah. Selain menyerahkan data seperti dokumen, CV, kemudian pengalaman kerja dan sebagainya, mereka itu juga bisa melakukan langsung job interview di sini untuk beberapa perusahaan yang memang menyediakan job interview di tempat. Tapi setidaknya biasanya kalau tidak ada job interview di tempat, maka perusahaan-perusahaan akan mengumpulkan dulu resume-resume, data, kemudian nanti akan di follow up lebih lanjut. Nah, salah satu perusahaan yang dari tadi kami lihat cukup banyak pelamar di sini, yang apply, total yang apply sejauh ini berapa? Ratusan. Di job fair ini ratusan, tadi posisi yang tersedia sekitar 20 sampai 50. Jadi memang persaingannya ketat ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, biasanya kalau para pekerja ini punya ekspektasi mau gaji berapa, ditempatkan di mana, kan? Kalau dari kacamata perusahaan atau yang menyediakan pekerjaan, ekspektasinya juga mau SDM yang bagaimana sih? Kata Wamenaker, kalau bisa jangan yang pilih-pilih, yang harus mau ditempatkan di mana aja. Itu benar gak, Mas? Betul, kita memang terutama tadi udah disampaikan oleh Bu Gina ya, kita mencarinya yang customer oriented aja sih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh belum punya pengalaman. Tadi kita udah ada beberapa offering gitu ya untuk program-program yang available. Jadi selama teman-teman memang customer oriented gitu, ramah dan juga bisa berkomunikasi dengan baik, teman-teman pasti bisa. Terima kasih ya, Mas Gregory, Mbak Gina. Mas, terima kasih. Kondisi ekonomi kita saat ini ditambah dengan ketidakpastian ekonomi global akibat kebijakan tarif dagang yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat membuat sebagian masyarakat merasa begitu pesimis untuk bisa mendapatkan pekerjaan di Indonesia. Apalagi data Kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025 memperlihatkan dari bulan Januari sampai Februari ada sekitar 18.000 lebih orang yang di PHK. Dan dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, datanya lebih banyak lagi, sudah mencapai 50.000 sampai 60.000 orang yang di PHK. Akibat situasi hari ini, banyak yang merasa semakin khawatir mengenai nasib mereka ke depan, bagaimana mereka bisa menghidupi kehidupan sehari-hari. Saya akan bertanya dengan para narasumber kami, bagaimana sebetulnya jurus pemerintah untuk bisa keluar dari pesimisme dan juga gelombang PHK yang terjadi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.